Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kusmastuti akan membawakan 3 minute tesis dengan judul penambahan RVPAC tetap bisa dibagi velocity dalam skor reveal itu pada pasien dengan defek septum atrium dan hipertensi arteri pulmonal yang belum dikoreksi sebagai prediktor mortalitas. Defek septum atrium merupakan penyakit jantung bawaan dengan prevalensi yang tinggi. Sayangnya, sebagian besar anak dan usia remaja memiliki keluhan yang asimptomatik. Deteksi seringkali terlambat sehingga memberikan dampak komplikasi hipertensi arteri pulmonal, di mana kondisi yang berat dari hipertensi arteri pulmonal merupakan kontraindikasi untuk dilakukan penutupan pada DSA. Pedoman ESCRS merekomendasikan penggunaan sistem stratifikasi risiko untuk memprediksi prognosis dan mengoptimalkan terapi. Skor reveal itu merupakan sistem scoring non-invasif yang banyak digunakan pada HAP, namun validasinya pada populasi DSA dengan HAP masih terbatas dan belum merepresentasikan hemodinamik sentral ventrikel kanan. RVPAC, yaitu dengan rasio TAPS dibagi TR velocity, telah terbukti sebagai prediktor independen mortalitas pada pasien DSA dengan HP. Peran RVPAC terhadap penambahan skor reveal itu pada DSA dengan HP dewasa yang belum dikoreksi masih belum diketahui. Penelitian ini merupakan kohort retrospektif yang diambil dari registri kohort PH dan rekam medis dengan luaran kematian 1 tahun dengan pengambilan data secara konsekutif. Kriteria inklusi adalah pasien dewasa dan HP dewasa yang belum dilakukan koreksi, memiliki data ekokardiografi, RAC, dan komponen reveal itu yang lengkap, sementara itu pasien dengan PJB yang lain, penyakit jantung ketuk, gagal jantung kiri atau kardiomiopati, riwayat infark miokard, riwayat PPOK, stenosis pulmonal, dan riwayat autoimun dieksklusi. Data dasar diambil dan dilakukan analisis pada kelompok hidup dan meninggal. Model gabungan Revila-2 dan RVPAC dikembangkan dan dibandingkan dengan Revila-2 saja tanpa penambahan RVPAC. Analisis perbandingan prognostik kedua model dilakukan menggunakan analisis kurva erosi, regresi Cox, analisis Kaplan-Meier, NRI, ID, dengan piranti SPSS 23 untuk Windows dan RStudio. Hasil penelitian didapatkan 70 pasien yang masuk ke dalam sampel penelitian dengan 7 pasien yang meninggal. Dari tabel karakteristik dasar didapatkan IMT, PVR, AVIF, TAPSE, TR velocity, RVPAC, Six-Minute Walking Test, NT-proBNP, dan total score reveal itu berbeda secara signifikan antara kelompok yang hidup dan meninggal. Hasil perbandingan model reveal itu dan reveal itu ditambah RVPAC menunjukkan perbedaan AUC yang signifikan, P kurang dari 0,001, NRI kategori dan NRI kontinu yang signifikan dengan P kurang dari 0,001, dan ID yang juga signifikan, kurang dari 0,001. Hazard model reveal itu dengan penambahan RVPAC memberikan hasil paling konsisten secara signifikan, meskipun skor reveal itu dan RVPAC saja juga memberikan hazard rasio yang signifikan. Namun interval kepercayaan yang paling sempit didapatkan pada model gabungan. Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan RVPAC dengan sistem scoring reveal itu mampu meningkatkan diskriminasi modal pada pasien dengan DSA dan HP yang belum dikoreksi. Limitasi penelitian ini adalah desain retrospektif, distribusi kategori risiko, single center study. Untuk saran ke depannya adalah penelitian dengan kohort prospektif, penentuan prognostik dengan penambahan RVPAC, studi yang multicenter, serta sistem scoring khusus untuk DSA dan HAP dengan mempertimbangkan RVPAC, uji jalan 6 menit, dan NT-proBNP. Sekian 3 minute tesis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.